Hai Cosmo, aku Cinta Laura Kiel dan hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari Cosmo. Let's put it this way, I'm such a workaholic. Jadi di hari ulang tahun aku terbang dari Jakarta ke Jogja dan malamnya production meeting dari jam 6 sore sampai tengah malam. Dan besoknya jam 4:30 pagi udah bangun untuk persiapan syuting video klip Markisa. Buat aku, cara terbaik untuk merayakan umur yang baru adalah terus meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas aku. And that may sound a little corny, but I really mean it. You did your research. You watched my TikTok. I'm extremely independent dan tentu aku nggak bisa ngomong ini tentang diri aku sendiri ya, tapi banyak orang bilang aku memang suka memimpin. Dan to be honest, dari karakter aku sendiri juga saat aku tumbuh besar aku inget kalau misalnya ada project di sekolah, pokoknya group project gitu, aku cenderung selalu yang membagi pekerjaan dan aku yang membuat timeline kapan ini harus dikerjakan. Pokoknya I like to boss people around. That's a good thing and a bad thing, but I'd like to think that it's a good thing. So dan juga banyak orang bilang Leo itu egois. Maybe that's true, tapi bukan di segala hal. Aku egois dalam arti buat aku di kehidupan aku sekarang, aku akan selfish tentang memprioritaskan kebahagiaan aku dan memprioritaskan pekerjaan aku. Dalam arti aku nggak akan membiarkan orang-orang toxic karena aku percaya sebagai manusia kita punya pilihan untuk terus maju, untuk terus berkembang. Dan if the people around me are dragging me down and are negative influences, there's no reason for them to be around me. And I'm gonna be selfish and distance myself from them. Oh my God, see? A lot of people think that I'm extremely confident, dan mungkin itu hal yang baik ya, karena mudah-mudahan aura confidence itu menular dan membuat perempuan-perempuan muda di luar sana juga merasa bahwa mereka bisa menjadi sosok yang confident. Tapi tentu aku punya banyak sekali insecurities, karena sebagai manusia kita nggak bisa bebas dari yang namanya perasaan insecure. So secara general, aku kadang-kadang insecure dengan hasil karya aku. Kayak misalnya lagu-lagu yang aku baru keluarin atau film-film yang aku keluarin, kadang-kadang aku mikir, aduh, kayaknya scene itu actingnya bisa lebih bagus deh. Atau aduh, kayaknya koreografi ini aku dance-nya kurang detail deh. So I'm a very harsh critic towards myself. Untuk aku mulai lebih menerima diri aku sendiri dan lebih confident adalah dengan belajar tidak membandingkan diri aku dengan orang lain. Karena sebenarnya kita semua punya journey kita sendiri. Dan apa yang kita lihat di social media orang lain atau fasad kehidupan orang lain itu hanya hal-hal yang mereka ingin tunjukkan ke dunia, dan biasanya itu hal-hal ya yang positif tapi belum tentu kenyataan. So it's better to just focus on yourself, focus on your own dreams, work hard. Dan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan dalam beberapa tahun terakhir aku belajar bahwa kalau bisa kita harus berusaha mentransformasikan kekurangan kita menjadi kelebihan. Dan kalau kita nggak bisa melakukan itu, that's okay. Kalau gitu asah aja kelebihan yang kita punya. And that will automatically make us more confident. Karena kita sadar apa kapabilitas kita. Kita harus belajar dari experience itu. Kita harus lebih kuat. Dan kita harus lebih wise agar siap menerima semua keindahan dan kebaikan yang akan datang. I think suatu hal yang semua orang harus tambahkan ke dalam manifestasi mereka adalah I deserve love, I am loved, and I spread love.
aku udah pernah obrolin ini, tapi di negara kita sering sekali perempuan yang confident dianggap sok atau dianggap merasa mereka di atas orang lain. And that is such a bad way of looking at confidence. Karena malahan kalau lebih banyak wanita Indonesia berani menunjukkan confidence mereka, berani menunjukkan bahwa mereka mencintai diri mereka sendiri, akan lebih sedikit perempuan di luar sana yang merasa insecure dan lebih banyak perempuan di luar sana yang saling mendukung. And that's what we need as women. We need to support one another. Jadi jangan pernah merasa terintimidasi oleh seseorang yang confident. Dan bagi orang yang confident, jangan pernah mengkecilkan diri. Don't dim your light hanya karena kalian membuat orang lain tidak nyaman dengan confidence kalian. Karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak sincere terhadap kalian dan mereka tidak bisa menerima kalian apa adanya. People who love you, people who care about you will let you shine and be yourself. Maybe, I don't know, I could have been an athlete, tapi enggak sih. Aku rasa kalau sekarang enggak jadi artis, aku mungkin akan ada di dunia corporate karena kebetulan aku orangnya sangat analytical, aku sangat detail oriented, aku sangat strategic, dan aku rasa dengan work ethic yang aku punya, aku bisa sukses di dunia corporate. My mom, I guess, wanted me to be a lawyer, dan mungkin itu juga kemungkinan karena aku suka berargumen dan aku nggak takut untuk argumentasi. There are so many things I want to do. Kayaknya kalau dalam kehidupan kita ada lebih dari 24 jam, aku akan maksimalin setiap jam itu melakukan sesuatu yang baru. But what do I want to learn? Musical instruments. Sempat aku nyoba belajar gitar waktu masih kecil, bukan masih kecil sih, mungkin middle school. Tiba-tiba berhenti. I want to learn to play the guitar atau the electric guitar karena aku inget ada film Lindsay Lohan yang dia main electric guitar dan aku pengen kayak dia. Yeah, musical instruments and new languages. Sempat belajar bahasa Spanyol juga berhenti. So, languages and musical instruments. Oke, mungkin dalam 1 tahun terakhir, aku mulai lebih spiritual. Bukan berarti aku percaya dengan magic, tapi aku mulai journaling, di mana aku ngungkapin perasaan aku. Aku mulai suka manifestasi, karena itu sebenarnya sebuah doa kan, kalau kita mengatakan hal-hal yang positif terhadap diri sendiri. Working out. Working out makes me happy. Kalau ngelihat teenage film gitu, ya rom-com yang zaman-zaman SMA gitu, that makes me smile. Kayak cute love story. Apalagi ya, WhatsApp cowok-cowok gombal yang nggak sadar bahwa aku tahu apa isi kepala mereka, tapi mereka pikir mereka cool. And that is so funny to me. Fakta tentang aku yang nggak banyak orang tahu adalah aku baru saja merilis single terbaru aku, yaitu Markisa, yang compose oleh Eka Gustiwana, salah satu member Weird Genius. Dan walaupun lagunya dalam bahasa Inggris, Markisa ini sebenarnya sangat menonjolkan budaya Indonesia. Karena lagunya terdiri dari 7 instrumen tradisional khas Indonesia, dan dari segi fashion pun banyak sekali tekstil yang kita gunakan dari Indonesia Timur, dari NTT tenunnya, ada kerang-kerang dari Papua. Aku sangat beruntung karena aku kerjasama sama Mas Yogi Pratama dan Jacob Will untuk mendesain baju-bajunya. Baju pertama stylenya adalah glam long dress dengan tenun yang ditaruh di beltnya. Itu dibuat oleh Mas Yogi Pratama. Ada juga satu lagi baju yang Mas Yogi buat, yaitu baju kaca. It's so elegant, agak kayak kebaya tapi modern. Nah, ada juga satu baju konsepnya Gen Z, yaitu warna-warna pop yang stylenya juga sangat urban. Dan terakhir, baju favorit aku yaitu baju yang secara konsep terinspirasi oleh budaya Papua, tapi materialnya adalah
tenun dari NTT. Dan karena lagunya tentang sesuatu yang menggoda, yang flirty, yang passionate, akhirnya aku menamakan lagunya Markisa alias Passion Fruit. Dan saat syuting video klipnya, kayak aku cerita tadi, sebenarnya aku udah berangkat ke Jogja di hari ulang tahun aku, dan syuting video klipnya 2 hari. It was an exhausting process. Jadi 2 set yang kita gunakan waktu itu adalah Studio Gamplong dan juga Gumuk Pasir. And di hari pertama, aku dan dancersku bangun jam 4:30 pagi supaya udah siap dengan makeup and hairdo jam 6 pagi. The next day, karena kita banyak banget scene yang harus dikejar, aku bangun jam 2:30 pagi, which was insane. Kita udah harus siap dengan hair and makeup jam 4 pagi karena harus nyampe Gumuk Pasir waktu sunrise jam 6 pagi. Dan di hari itu kita baru breaknya jam 11 malam. Jadi bisa dibilang dari aku bangun tidur sampai kepala aku tidur lagi di bantal itu 23 jam. Pengalaman menarik. Pertama kali aku ke Gumuk Pasir di Jogja, dan walaupun thank God hasilnya keren banget, kita tuh ngalamin yang dari udaranya dingin banget sampai jam 12 siang yang pasirnya tuh sampai kayak ngebakar kulit kita, dan kasihan banget dancers aku karena kita banyak gerakan yang harus duduk di lantai, bukan lantai sih, the ground. Dan kita harus sok-sok enjoy dan ngerasa seksi, padahal muka udah nggak kuat lagi, udah nggak bisa ngeliat matahari. And last but not least, I mean, I appreciate my dancers so much karena kita latihan 28 jam untuk choreo Markisa, but it was all worth it. You're so tempting, so appealing. Your sweetness is so inviting. You're so tempting, so appealing. Can you feel the passion rising? Markisa, Markisa. And on that note, untuk teman-teman yang belum mendengarkan lagu Markisa, langsung aja ke streaming platform, sudah ada, dan tonton video klipnya di YouTube. And don't forget to comment because I would love to hear what you guys think. Buat aku, fun, fearless female adalah seorang wanita yang nggak takut menggunakan suaranya untuk mengkomunikasikan suatu kebenaran. Seorang perempuan yang tahu bahwa dia bisa menjadi pemimpin, dan seorang perempuan yang bahagia untuk saling mensupport kaum perempuan. Karena kalau kita bisa berkolaborasi dan saling support, perempuan, aku yakin bisa mempunyai hak yang setara dan lebih sejahtera lagi di dunia ini. Dan lastly, seorang perempuan yang tahu jati dirinya, yang tahu self-worth-nya, dan dapat mencintai dirinya. And on that note, Cosmo, thank you so much for having me. Dan itulah jawaban aku untuk pertanyaan kalian. See you guys next time. Bye.